Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, pagi anak-anak. Bapak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Oke. Sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Untuk pelajaran geografi kelas 8 semester 1 kali ini, bab pertama akan membahas tentang kondisi fisik Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu supaya kita lebih mengetahui apa saja yang ada di Indonesia seperti floranya, faunanya, ada bagian waktunya, iklim atau cuacanya. Nah, langsung saja masuk materi yang pertama yaitu tentang kondisi fisik. Di sini ada yang tahu nggak letak astronomis dari Indonesia? Belum, Pak. Belum ada yang tahu? Oke. Kondisi fisik Indonesia. Nah, letak astronomis Indonesia yaitu ada di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 BT, ada juga 141 bujur timur. Nah, oleh karena letak astronomis Indonesia ini menyebabkan adanya yang pertama pembagian waktu di Indonesia. Pembagian waktu di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu bagian barat, tengah, dan juga timur. Saya akan membuat peta pembagian waktu di Indonesia. Bagian waktu di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan juga waktu Indonesia bagian timur. Nah, untuk bagian barat itu meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan sebagian dari Pulau Kalimantan, yaitu yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Untuk yang bagian tengah ada di Pulau Nusa Tenggara dan juga Bali, dan Pulau Sulawesi, dan sebagian dari Pulau Sumatera, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan juga Kalimantan Selatan. Nah, yang terakhir ada di bagian timur, meliputi Maluku, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Bagian 3 waktu di Indonesia ini berbeda karena adanya garis astronomis ini. Jadi setiap perbedaan waktu 15 derajat, maka itu selisih 1 jam. Nah, ini karena Indonesia memiliki terbagi menjadi beberapa, jadi garis bujurnya itu beda-beda, yaitu maka 141 bujur timur itu kan Indonesia ada 2 nih garis bujurnya, yaitu 141 dikurangi 95 menghasilkan 46. Nah, 46 ini dibagi 15 yang menghasilkan 3,06 kalau nggak salah. Nah, yang berarti bahwa di sini itu ada pembagiannya itu ada 3, yakni yang pertama ada bagian barat, bagian tengah, dan juga bagian timur, yang masing-masing selisihnya itu 1 jam. Jika waktu di bagian barat itu menunjukkan pukul 7, di sini pukul 8, dan juga di sini pukul 9 di waktu yang bersamaan. Nah, untuk yang kedua yaitu adanya perbedaan flora dan fauna di Indonesia. Flora fauna Indonesia itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Saya akan membuat petanya.
untuk pembagian fauna di Indonesia itu dibagi menjadi tiga, yaitu bagian Asiatis, lalu ada juga di bagian peralihan, dan juga ada di bagian Australis. Nah, untuk yang pertama yaitu bagian barat sendiri, yaitu bagian Asiatis. Contoh hewannya itu seperti ada gajah, jerapah, lalu ada macan tutul dan sebagainya. Lalu di bagian tengah ini ada endemik Indonesia seperti anoa, babi rusa, lalu ada juga komodo dan sebagainya. Dan terakhir ada di bagian timur sendiri yaitu Australis, meliputi paling khas itu adalah cendrawasih. Kemudian ada juga landak Papua juga ada. Lalu untuk pembagian dari floranya, nah ini agak sedikit berbeda dengan fauna di Indonesia. Untuk floranya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada flora Papua. Lalu kedua ada flora Jawa Bali. Nah, dibagi menjadi 4 kan. Yang pertama ada Pulau Sumatera dengan Pulau Kalimantan, lalu ada juga Pulau Jawa dan Bali, lalu ada Sulawesi dan Nusa Tenggara, dan juga ada Papua. Nah, untuk pembagian floranya ini yaitu untuk Sumatera dan Kalimantan itu semakin, sebelumnya saya akan jelaskan ya, semakin ke timur maka akan kualitas atau iklimnya itu semakin kering. Jadi di sini tuh pasti tropis. Jadi contohnya itu di sini seperti bunga bangkai, terus ada juga tanaman-tanaman lumut, tumbuhan paku dan sebagainya. Nah, untuk yang di Jawa ini, contohnya seperti bakau, terus ada jati dan sebagainya. Lalu untuk yang di bagian Sulawesi dan Nusa Tenggara ini meliputi vegetasi sabana dan stepa tropis, dan juga ada kayak tumbuh-tumbuhan rempah-rempah seperti pala, terus cengkeh dan sebagainya. Lalu untuk yang di bagian Papua ini meliputi kayak tumbuhan eukaliptus. Nah, itu kayak tipe-tipenya itu seperti tipe di Australia, tepatnya Australia Utara kalau tidak salah. Nah, fauna sudah, flora sudah. Lalu yang terakhir ada pembagian iklim di Indonesia. Nah, untuk pembagian iklim di Indonesia sendiri itu sebenarnya iklim di Indonesia itu yaitu iklim tropis. Nah, karena iklim tropis itu karena Indonesia itu berada di khatulistiwa, maka ada dua nih. Yang pertama ada musim kemarau dan musim penghujan. Nah, untuk musim kemarau itu berhembus disebabkan oleh angin muson timur yang berhembus dari benua Australia menuju benua Asia. Nah, ini bersifat kering ya. Jadi pasti kalau ada angin muson barat itu bersifat kering. Yang berhembus itu sekitar bulan April sampai Oktober. Nah, untuk bagian timur ini April sampai Oktober. Nah, untuk bagian barat itu berembus dari benua Asia menuju ke Australia. Nah, di sini bersifat basah ya, karena di belahan bumi bagian utara itu mengalami musim dingin atau musim penghujan dan sebagainya. Jadi membawa uap air dari bagian utara ke selatan. Jadi akhirnya berembus mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan April, kebalikan dari angin muson timur. Dari sini ada yang ditanyakan. Tadi sudah menjelaskan fauna sudah, flora sudah, iklim sudah, dan pembagian waktu juga sudah. Dari materi ini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Baiklah, demikian untuk materi pada kondisi fisik Indonesia ini. Bila ada salah kata, mohon maaf, dan jangan lupa
untuk tugasnya dikerjakan di LKS halaman 15. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.